Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama, dengan khotbah berjudul, Alat-alat yang Tuhan gunakan untuk melakukan keajaiban. Di 66 kitab dalam Alkitab, kita dapat melihat banyak mujizat yang dilakukan Tuhan. Melalui ini, kita dapat menyadari kekuasaan, kemampuan serta kekuatan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Setiap kali mujizat-mujizat ini terjadi, jelas ada kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sangat takjub menyaksikan peristiwa yang dilakukan oleh kuasa Tuhan, sehingga kita bersorak kegirangan dan memiliki harapan yang lebih besar. Bahwa jika kita percaya kepada Tuhan, kita akan menjadi bagian dari peristiwa dan hasil yang luar biasa tersebut. Kita tidak bisa melupakan tongkat Musa, salah satu alat yang Tuhan gunakan untuk melakukan banyak mujizat, bukan? Tongkat Musa digunakan untuk membelah Laut Merah, dan pekerjaan tak terhitung lainnya yang dilakukan Tuhan bahkan di hadapan Fir'aun, Raja Mesir. Dan ada alat yang Tuhan gunakan untuk melakukan mujizat ketika Simson mengalahkan 1.000 orang Filistin dengan menggunakan tulang rahang keledai. Lalu bagaimana dengan obor dan sangkakala Gideon, yang digunakan Tuhan untuk memimpin 300 orang untuk menaklukkan pasukan Midian? Ini juga merupakan alat yang Tuhan gunakan untuk melakukan mukjizat yang menakjubkan. Ada lagi. Dalam Perjanjian Baru, jala Petrus adalah alat yang Tuhan gunakan untuk melakukan mujizat. Petrus bekerja keras sepanjang malam dan tidak menangkap apa-apa. Namun, Tuhan menggunakan jala Petrus sebagai alat untuk melakukan mujizat, yang memungkinkan dia menangkap sejumlah besar ikan, cukup untuk mengisi 2 perahu. Bahkan ada lebih banyak lagi. Sungai Yordan adalah alat yang Tuhan gunakan untuk melakukan mukjizat menyembuhkan penyakit kusta Naaman. Singkatnya, melalui beberapa contoh tersebut dalam Alkitab, kita dapat menemukan bagaimana Tuhan menggunakan berbagai alat untuk melakukan mukjizat. Selain itu, kita dapat menemukan lebih banyak catatan dan sejarah tentang hal ini di Alkitab. Ada faktor kesamaan di antara alat-alat yang Tuhan gunakan untuk melakukan mukjizat. Hari ini, mari kita mencari kesaksian Alkitab untuk memastikan bahwa kita juga dapat menjadi alat yang Tuhan gunakan untuk melakukan mukjizat-Nya. Pertama-tama, mari kita membuka Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayat 10. Jadi jangan takut, karena aku bersamamu. Jangan kecewa, karena akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu dan membantumu. Aku akan menopang engkau dengan tangan kananku yang adil. Tuhan selalu memberi kita alat yang melaluinya mujizat dapat dilakukan. Dia berjanji, aku akan menguatkanmu dan membantumu. Aku akan menopang kamu dengan tangan kananku yang adil. Saya akan memastikan kamu tidak pernah gagal atau dikalahkan. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menganugerahkan kabar harapan tersebut kepada kita. Hari ini, marilah kita mencari tahu melalui firman Tuhan, apa kesamaan dari alat-alat yang Tuhan gunakan untuk melakukan mujizat, dan kapan peran dan fungsinya akan dinyatakan. Harap pertimbangkan ini, apa kesamaan semua alat ini? Apa dasar alat yang Tuhan gunakan untuk melakukan mujizat yang luar biasa? Mari kita baca Keluaran pasal 14 ayat 15. Pasal 14 ayat 15.
Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Menurut kitab Keluaran pasal 14 ayat 15, 16, 3.500 tahun yang lalu, tongkat Musa digunakan sebagai alat Tuhan untuk melakukan mujizat. Apa yang memungkinkan peristiwa ini terjadi? Mari kita pikirkan baik-baik dan lanjut ke Hakim-Hakim pasal 7. Hakim-Hakim pasal 7. Mari kita baca Hakim-Hakim pasal 7 ayat 19. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zerera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Gideon mengangkat sangkakala dan obornya tinggi-tinggi dan membunyikan sangkakala. Tentara Midian cukup kuat dan memiliki banyak senjata yang bagus. Namun, kita dapat melihat bagaimana keajaiban besar ini terjadi, mereka saling menyerang dengan pedang mereka, dan banyak orang terbunuh. Apa yang membuat obor dan sangkakala Gideon melakukan keajaiban yang begitu besar? Selanjutnya, mari kita baca Lukas pasal 5. Baik di zaman Perjanjian Lama maupun di zaman Perjanjian Baru, bagaimana peristiwa-peristiwa ini terjadi? Mari kita memikirkan hal ini dan mencari dalam Lukas pasal 5. Pasal 5 ayat 1. Lukas pasal 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni, dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Simon adalah Petrus, perahu Petrus, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Apa yang memungkinkan peristiwa ini juga terjadi? Mari kita mencari 2 Raja-Raja pasal 5. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9. Pasal 5 ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Meskipun aspek lain dari kehidupan Naaman berjalan dengan baik, dia menderita kusta, jadi ia mencari Nabi Elisa.
Namun, Elisa tidak pergi menemuinya dan hanya mengirim seorang utusan untuk mengatakan kepadanya, "Basuhlah dirimu 7 kali di sungai Yordan." Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan, Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kusta tidak mungkin disembuhkan dengan obat yang tersedia saat itu. Namun, tubuhnya menjadi bersih dengan membasuh dirinya 7 kali di sungai Yordan. Tuhan menggunakan sungai Yordan sebagai alat mujizat untuk menyembuhkan Naaman. Melalui Alkitab, kita dapat melihat bagaimana alat-alat ini digunakan untuk melakukan mujizat-mujizat Tuhan sepanjang segala zaman. Dengan membaca semua ayat ini, kita dapat menyadari bahwa semua alat ini memiliki satu kesamaan. Mari kita mencari Hakim-Hakim pasal 15. Pasal 15 ayat 14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Ketika orang Israel ditindas oleh orang Filistin, Simson menjadi hakim. Dia mengalahkan 1.000 musuh Filistin hanya dengan tulang rahang keledai. Ini tertulis dalam Hakim-Hakim pasal 15. Pikirkan saja tongkat Musa, tulang rahang keledai yang digunakan Simson, obor dan sangkakala Gideon, jala Petrus, dan sungai Yordan yang menyembuhkan penyakit kusta Naaman. Apa semua ini? Semuanya itu digunakan sebagai alat untuk melakukan mukjizat. Mari kita baca Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Keajaiban air yang diubah menjadi anggur, dan keajaiban 300 orang Gideon mengalahkan tentara Midian yang berjumlah 135.000 orang. Bagaimana dengan saat Petrus bekerja keras sepanjang malam tetapi tidak dapat menangkap apapun? Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu." Ketika Petrus menaatinya, dia menangkap sejumlah besar ikan. Selanjutnya, bagaimana ketika Naaman disembuhkan dengan membenamkan dirinya ke dalam sungai Yordan, dan saat Musa menggunakan tongkatnya untuk membelah Laut Merah? Dimulai dengan zaman Musa, kita telah merenungkan peristiwa-peristiwa menakjubkan, di mana kuasa Tuhan yang besar dinyatakan.
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, semua alat yang digunakan untuk melakukan mukjizat ini memiliki satu kesamaan. Apa kesamaannya? Kapan mukjizat ini menjadi kenyataan, dan pada saat apa itu terjadi? Jika kita memperhatikan Alkitab, semua mukjizat ini terjadi ketika mereka menaati firman Tuhan. Semuanya terjadi ketika menaati firman Tuhan. Ketika tidak menaati firman Tuhan, tidak ada mukjizat yang dapat terjadi. Kita tidak bisa melupakan sejarah penaklukan Yeriko ketika bangsa Israel pertama kali menaklukkan tanah Kanaan. Itu sama dengan Yeriko. Ketika orang-orang dengan suara bulat menaati firman Tuhan dan melaksanakannya, semua mukjizat ini mulai terjadi. Segalanya mulai berubah menjadi sistem yang membawa keajaiban bagi bangsa Israel. Sampai saat tombol ketaatan ditekan, segala situasi dan lingkungan sama sekali tidak menguntungkan bagi bangsa Israel. Namun, ketika tombol ketaatan diaktifkan, mukjizat yang tak terbayangkan, yang belum pernah dilihat siapapun, mulai terjadi pada orang Israel, dan akhirnya mereka diberi kemuliaan kemenangan. Hari ini, Tuhan berkata, "Beritakanlah Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ketika kita melihat pekerjaan ini, itu benar-benar keajaiban. Banyak agama telah menguasai hati orang-orang di dunia, dan beberapa negara memiliki sistem yang sudah menolak agama Kristen. Bagaimana Injil dapat diberitakan ke Samaria dan sampai ke ujung bumi? Ketika Tuhan berkata, "Pergilah dan beritakanlah Injil kepada semua bangsa," apa yang harus kita lakukan untuk melakukan firman itu? Selama kita mematuhi firman Tuhan dan memberitakan Injil, mukjizat akan terjadi. Dan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi di depan mata kita. Di sejarah Sungai Yordan yang menyembuhkan Naaman, sejarah Yosua yang menghancurkan Yeriko, dan sejarah Gideon yang mengalahkan tentara Midian yang berjumlah 135.000 orang. Tuhan menggunakan alat-alat itu untuk melakukan mukjizat ketika mereka benar-benar menaati perintahnya. Dalam hal ini, akan tepat untuk menggunakan ungkapan secara mutlak. Ketika mereka benar-benar patuh, hal-hal yang berada di luar hayalan dan harapannya menjadi kenyataan. Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal 14, Tuhan mengungkapkan orang-orang kudus terakhir yang akan ditebus di bumi ini sebagai mereka yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Apakah arti firman tersebut? Bukankah ini berarti bahwa mereka memiliki iman yang menaatinya secara mutlak? Jadi, apakah akibat dari pertempuran rohani mereka? Ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Hasil seperti ini akan diberikan kepada mereka. Mari kita baca kitab Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat 11.
Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya, ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama, yang setia dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah, Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah, yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu, Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Mereka yang mengetahui kehendak Tuhan dengan benar dan mengikuti ajarannya akan selalu keluar sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Sikap iman apa yang mereka miliki sehingga Tuhan melakukan mujizat seperti itu bagi mereka? Mari kita temukan jawabannya dengan membuka kitab Wahyu pasal 14 ayat 4. Wahyu pasal 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Anak domba itu kemana saja ia pergi. Tidak ada syarat apapun untuk kata, kemana saja, di sini. Tidak masalah apakah ada jalan kasar atau jalan aman, jalan sempit atau jalan lebar, jalan menanjak atau jalan menurun. Ada tertulis di dalam Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Tuhan dan bagi anak domba itu. Karena orang-orang ini adalah milik anak domba, kemanapun Tuhan memimpin mereka, mereka selalu mengandalkan firman Tuhan yang Maha Kuasa daripada sikap keras kepala dan desakan mereka sendiri. Karena mereka menaati firman Tuhan, bukankah mereka bisa mengikuti Dia kemanapun Dia memimpin mereka? Menurut kesaksian Alkitab, apa yang harus kita lakukan jika kita ingin melihat mujizat penyelesaian keselamatan Tuhan yang luar biasa? Kita harus selalu menjaga sikap iman bahwa kita akan mengikut anak domba kemanapun Ia menuntun kita dengan ketaatan mutlak pada firman-Nya. Mari kita membuka 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan apa yang lebih baik daripada? Lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan, dengan kata lain ketidaktaatan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Bukankah menolak firman Tuhan berarti melanggar firman Tuhan? Karena engkau telah menolak, yaitu tidak menaati firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Samuel sangat mencintai Saul. Ketika dia menyampaikan pesan ini kepada Raja Saul, hatinya hancur. Bukankah Nabi Samuel yang mengurapi Raja Saul sesuai dengan kehendak Tuhan? Ketika Samuel datang untuk memberitahu kehendak Tuhan kepada Saul, dia berkata, "Mentaati lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mengapa kamu memilih untuk tidak patuh? Aku sangat kecewa." Kemudian dia menekankan sekali lagi, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Samuel meninggalkan pesan ini sebagai pelajaran bagi kita pada zaman ini. Seperti yang kita ketahui dengan baik, melalui Ibrani pasal 3 dan 4, Tuhan juga membuat sumpah,
mengatakan, mereka yang tidak taat tidak akan masuk ke Kanaan. Mereka tidak akan memasuki perhentianku. Dia menyatakan kepada kita kehendaknya yang tak tergoyahkan. Saudara-saudari, apakah ingin melihat keajaiban luar biasa yang dilakukan Tuhan? Jika kita ingin melihat mukjizat yang luar biasa, kita harus selalu memiliki sikap kepatuhan dan iman 100% pada firman Tuhan. Kemanapun Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, Roh dan pengantin perempuan memimpin kita, marilah kita menaati ajaran dan pelajarannya. Tidak ada satu orang pun yang tidak taat seperti Saul. Marilah kita menaati firman Tuhan sehingga kita dapat menyelesaikan Injil dan menerima sambutan yang meriah di kerajaan sorga yang kekal. Dengan ini, saya akan mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih.